Sahabat tani, asam organik adalah senyawa yang mengandung karbon dan juga gugus karboksil. Di dalam dunia pertanian, asam organik ini memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa ya sahabat tani. Misal buat meningkatkan kesehatan dari tanaman kita, kemudian meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, kemudian memperbaiki penyerapan nutrisi pada tanaman, lalu meningkatkan ketahanan tanaman kita hingga memperbaiki kualitas dari hasil produksi tanaman. Dan asam amino adalah salah satu jenis asam organik yang dibutuhkan tanaman untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif serta meningkatkan kualitas dari hasil panen tanaman. Tetapi ternyata selain dari asam amino tersebut, masih ada asam-asam lainnya yang sangat bermanfaat bagi tanaman, dan kita mulai dari yang pertama, yaitu asam humat. Asam humat adalah senyawa organik kompleks yang terbentuk secara alami dari proses pelapukan bahan organik makhluk hidup di dalam tanah. Beberapa manfaat asam humat bagi tanaman itu: pertama, meningkatkan struktur tanah agar lebih gembur dan juga lebih poros. Kemudian yang kedua, mempercepat penyerapan unsur hara pada bagian perakaran tanaman. Kemudian yang ketiga, merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan di bagian perakaran tanaman. Lalu yang keempat, meningkatkan kapasitas serapan air oleh tanaman kita. Dan yang kelima ya sahabat tani, yaitu mengurangi stres tanaman akibat lingkungan yang kurang mendukung. Beberapa sumber dari asam humat itu: pertama, dari kompos yang sudah mengalami pematangan, kemudian didapat juga dari humus tanah alami, kemudian pupuk organik padat yang sudah kita lakukan fermentasi, serta produk-produk pertanian yang memang komposisi utamanya adalah asam humat dan dijual di pasaran. Lalu setelah asam humat, asam organik yang kedua ya sahabat tani, yaitu adalah asam fulpat. Asam fulpat adalah turunan dari asam humat yang memiliki molekul lebih kecil lagi, kemudian mudah larut di dalam air dan bisa langsung diserap oleh tanaman kita. Beberapa manfaat dari asam fulpat bagi tanaman itu: pertama, membantu transportasi nutrisi pada bagian tanaman kita. Kemudian yang kedua, mempercepat pertumbuhan dari perakaran tanaman. Lalu yang ketiga, membantu juga dalam pembentukan dan juga aktivasi enzim-enzim penting. Kemudian yang keempat, mengaktifkan metabolisme tanaman dan juga meningkatkan efisiensi dari pemupukan. Dan sumber dari asam fulpat kita bisa dapatkan dari pupuk organik padat yang sudah terfermentasi dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, kemudian limbah-limbah pertanian yang terdekomposisi secara alami ya sahabat tani dalam jangka waktu yang lama juga, serta bisa juga didapatkan dalam bentuk sintetis dan dijual di pasaran yang memang ada kandungan asam fulpat di dalamnya. Nah, selanjutnya setelah asam humat dan juga asam fulpat, ada asam organik yang nomor 3 ya sahabat tani, yaitu asam giberelin atau Ga. Asam giberelin adalah hormon alami yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kita. Dan beberapa manfaat dari asam giberelin yaitu: pertama, merangsang pemanjangan batang dan juga pembesaran buah tanaman. Kemudian yang kedua, mengatasi dormansi pada benih dan juga umbi. Dan yang ketiga ya sahabat tani, meningkatkan pembentukan bunga dan juga buah. Lalu beberapa sumber dari asam giberelin itu: pertama, dari fermentasi mikroorganisme tertentu. Kemudian yang kedua, pada bagian-bagian tanaman yang memang pertumbuhan itu sangat-sangat cepat ya sahabat tani. Misalnya rebung bambu gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan bahan ya sahabat tani buat mendapatkan asam giberelin. Atau kalau nggak mau bikin, ada juga ya sahabat tani dijual dalam bentuk sintetis pada produk-produk pertanian yang memang ada kandungan giberelinnya. Nah, setelah yang 3 tadi ya sahabat tani, asam organik yang keempat namanya adalah asam indol asetat atau biasa dikenal dengan indol asetik asid atau auksin.
Nah, indol asetik asid atau auksin ya sahabat tani adalah hormon tumbuhan yang berfungsi dalam mempengaruhi arah dan juga pola pertumbuhan dari tanaman kita. Beberapa manfaat dari indol asetik asid atau auksin ya sahabat tani, yaitu pertama buat merangsang pertumbuhan akar dan juga tunas baru. Kemudian yang kedua mengatur pembelahan dan juga pemanjangan sel. Kemudian yang ketiga membantu proses regenerasi setelah proses pemangkasan atau pruning. Dan yang keempat, dan ini yang paling saya sering terapin ya sahabat tani, yaitu mempercepat perkecambahan biji tanaman. Makanya buat teman-teman di sini ya sahabat tani yang mau melakukan pembibitan, saya saranin terlebih dahulu ya sahabat tani melakukan perlakuan perendaman auksin yang tujuannya biar mempercepat terjadinya perkecambahan biji tanaman. Dan beberapa sumber dari indol asetik asid atau auksin ya sahabat tani itu pertama dari mikroorganisme tertentu seperti bakteri Rhizobium dan juga Azospirillum. Kemudian yang kedua ya sahabat tani dari bahan-bahan organik seperti toge, air kelapa, kemudian urin kelinci dan sebagainya ya sahabat tani. Dan ini yang paling sering kami pakai ya sahabat tani, yaitu blenderan bawang merah ya sahabat tani. Nah silahkan juga kalau Anda mau pakai gitu kan. Dan juga kalau mau alternatif yang lebih instan ya sahabat tani, ada juga kok dijual produk pertanian yang memiliki kandungan indol asetik asid atau auksin di dalamnya. Maka kita lanjut pada asam organik yang nomor 5, namanya adalah asam laktat. Nah asam laktat adalah hasil fermentasi gula dari bakteri asam laktat atau bal ya sahabat tani. Dan beberapa manfaat dari asam laktat pada tanaman itu pertama bisa menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit tanaman. Kemudian yang kedua ya sahabat tani dapat menciptakan keseimbangan mikroorganisme di sekitaran perakaran tanaman kita. Dan yang ketiga ya sahabat tani itu meningkatkan daya tahan tanaman dari resiko patogen penyebab penyakit. Dan sumber asam laktat bisa didapat dari pupuk organik cair dari hasil fermentasi bakteri asam laktat atau EM4 ya sahabat tani. Misalnya gitu kan, kita ada air cucian beras yang memang kita kumpulin ya sahabat tani, tinggal tambah mikroorganisme bakteri asam laktat, kemudian kita fermentasi dalam kurun waktu tertentu, maka bakalan jadi sumber asam laktat bagi tanaman. Kemudian misal lagi Anda punya kulit buah dan juga limbah sayur ya sahabat tani, daripada dibuang itu kan mending fermentasikan. Maka dalam kurun waktu tertentu setelahnya bakalan kita dapat sumber dari asam laktat yang bisa kita aplikasikan pada tanaman. Artinya ya sahabat tani, sumber-sumber bahan organik yang melewati proses fermentasi bakalan menghasilkan namanya asam laktat. Oke? Lalu setelah 5 yang tadi ya sahabat tani, asam organik yang nomor 6 namanya adalah asam sitrat. Nah, asam sitrat adalah senyawa asam organik yang secara alami terdapat pada buah-buahan jenis sitrus, dan itu ada pada jeruk dan juga lemon. Beberapa manfaat dari asam sitrat bagi tanaman ya sahabat tani itu pertama membantu pelarutan unsur hara yang terikat di dalam tanah. Kemudian yang kedua ya sahabat tani dapat memudahkan serapan unsur hara bagi tanaman. Dan yang ketiga, dan ini yang paling sering kita pakai ya sahabat tani, yaitu berperan juga dalam penyeimbangan pH yang memang terlalu tinggi ya sahabat tani. Makanya waktu kita bikin video judulnya larutan penaik pH, kita nambahin jeruk ya sahabat tani ya enggak. Nah itu ya sahabat tani tujuannya biar serapan unsur kalsium pada larutan yang kita bikin bisa lebih maksimal diserap oleh tanaman, sekaligus juga ya sahabat tani buat penyeimbangan pH larutan tersebut biar jadi lebih aman ketika kita aplikasikan pada lahan yang memang sudah ada tanamannya. Dan untuk sumbernya sendiri sudah jelas ya sahabat tani, dari buah-buahan sitrus gitu kan, seperti jeruk dan juga lemon. Atau kalau Anda mau yang sintetis juga ada ya sahabat tani produk asam sitrat yang memang dijual di pasaran. Nah lalu asam organik yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, namanya adalah asam salisilat. Asam salisilat adalah senyawa fenolik alami yang berperan sebagai sinyal pertahanan tanaman kita dari gangguan-gangguan luar. Beberapa manfaat dari asam salisilat bagi tanaman yaitu pertama, dapat meningkatkan ketahanan tanaman kita terhadap serangan patogen penyebab penyakit.
Kemudian yang kedua, memicu sistem imun tanaman dan juga resistensi sistemik terhadap serangan patogen penyebab penyakit. Dan asam salisilat sendiri sudah pernah kita bahas oleh sahabat tani pada video yang ini, di mana ada salah satu produk fungisida yang harganya cukup mahal ya sahabat tani, dan ternyata salah satu bahan aktifnya adalah asibenzolar S-metil ya sahabat tani, yang merupakan turunan sintetis dari asam salisilat. Dan asam salisilat sendiri bisa kita dapatkan dari bahan-bahan organik seperti serai wangi, kemudian zat elisitor yang diekstrak dari tumbuhan yang dapat tumbuh pada lingkungan yang dominan terserang penyakit ya sahabat tani, dan ini biasa dikenal dengan tumbuhan biosaka ya sahabat tani. Serta kalau Anda mau yang lebih instan gitu kan, juga ada ya sahabat tani dijual dalam bentuk produk sintetis, dan itu ada banyak ya sahabat tani di marketplace. Silahkan kita pilih sendiri mau yang organik atau mau yang langsung jadi ya sahabat tani, oke? Dan asam organik yang terakhir ya sahabat tani itu yang ke-8, namanya adalah asam absisat atau ABA. Nah, asam absisat adalah hormon tanaman yang berperan dalam mengatur proses dormansi dan juga respon tanaman terhadap stres lingkungan. Lalu, beberapa manfaat dari asam absisat bagi tanaman yaitu pertama, mengatur penutupan stomata saat terjadi kekeringan. Kemudian yang kedua, menghentikan pertumbuhan saat lingkungan itu lagi nggak baik ya sahabat tani. Dan yang ketiga, dapat memperpanjang proses dormansi biji. Dan selain itu, siapa tahu gitu kan di antara Anda ada yang punya usaha pembibitan, dan misalnya kebetulan ada calon pembeli dan lokasinya itu jauh banget dari tempat Anda gitu kan. Dan kalau kita harus ngirim butuh waktu beberapa hari ya sahabat tani. Nah, kita bisa tambahkan asam absisat biar meminimalkan resiko stres tanaman dan juga kekurangan air pada saat proses transportasi menuju ke tempat pembelinya ya sahabat tani. Dan sumber asam absisat bisa kita manfaatkan dari tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi yang sangat-sangat ekstrim ya sahabat tani, contohnya kekeringan. Dan proses ekstraksinya itu bisa menggunakan metode biosaka ya sahabat tani. Dan sumber lainnya juga dari daun-daun tanaman yang memang sudah tua. Serta ya sahabat tani, buat yang mau instan bisa juga mendapatkan asam absisat ini dari produk-produk sintetis yang ada di toko-toko online ya sahabat tani. Nah, jadi itu tadi ya sahabat tani beberapa asam-asam organik yang sangat-sangat bermanfaat bagi pertanian selain dari asam amino. Itu pertama adalah asam humat, kemudian yang kedua adalah asam fulpat, kemudian asam giberelin, kemudian indol asetik acid atau auksin ya sahabat tani, lalu asam laktat, asam sitrat, kemudian asam salisilat, dan yang terakhir namanya asam absisat ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, silahkan klik dulu ya sahabat tani, dan boleh bagikan juga video ini biar manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi ya sahabat tani, oke? Terima kasih, saya Rizal Ansar ya sahabat tani. Buat Anda yang mau lanjutkan, ada video di bagian sini dan juga sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya, mudah-mudahan tambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.